Shalom, salam sejahtera. Departemen Bakti Wanita Advent Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan Renungan Harian Wanita Kristen 2023 disusun oleh Ibu Ria Sinuraya. Kamis 2 Maret dengan judul Stepanos. Firman Tuhan di dalam Wahyu 6 ayat 1-2. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ketika menempuh pendidikan di perguruan tinggi, saya berkuliah di sebuah perguruan tinggi negeri. Satu pergumulan yang saya hadapi sama seperti mahasiswa Advent lainnya, yaitu tentang kebebasan untuk beribadah pada hari Sabat. Ada satu mata kuliah yang diadakan pada hari Sabat. Dan ketika saya meminta izin untuk tidak mengikuti perkuliahan tersebut, dosen tidak mengizinkan. Yang dapat saya lakukan hanyalah berdoa. Dan Tuhan memberikan jalan keluar yang luar biasa. Hampir di setiap hari Sabat, justru dosen tersebut yang berhalangan mengajar. Dengan demikian, dalam satu semester itu, hampir tidak ada perkuliahan pada mata kuliah di mana dosen tersebut seharusnya mengajar di kelas saya. Dan tentu saja saya bisa teratur beribadah di hari Sabat. Tuhan sudah memenangkan pergumulan saya dengan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh saya. Ada 7 meterai yang tertulis dalam kitab Wahyu. Meterai-meterai tersebut menandakan kepemilikan Allah. Karena Yesus telah menang melawan maut ketika ia mati dan bangkit, maka hanya dialah yang berhak membuka semua meterai tersebut. Apa yang terjadi di masa 7 meterai menggambarkan masa depan gereja. Sebagaimana terjadi dengan ketujuh jemaat, meterai berhubungan dengan beberapa periode yang berbeda dalam sejarah kekristenan. Pada zaman rasul-rasul, Injil tersebar dengan cepat ke seluruh dunia. Kemudian diikuti dengan periode aniaya pada zaman Kekaisaran Roma, sejak akhir abad pertama sampai permulaan abad keempat, sesuai dengan apa yang diperlihatkan dalam meterai kedua. Meterai ketiga menunjukkan pada periode kompromi pada abad keempat dan kelima, yang menandakan adanya kelaparan rohani, yaitu firman Allah di zaman kegelapan. Meterai keempat sangat cocok menggambarkan kematian rohani yang menjadi ciri umat Kristen pada zaman kegelapan. Meskipun peristiwa dalam meterai kelima dapat diterapkan juga pada periode abad pertengahan, di mana saat itu ada jutaan umat Tuhan yang mati syahid, hal itu juga mengingatkan kita akan pengalaman penderitaan umat Allah di sepanjang sejarah dunia, sampai pada akhirnya Allah melakukan pembalasan atas darah hamba-hambanya. Wahyu 19 ayat 2. Tanda-tanda alam dari meterai ke-6 adalah sama dengan apa yang Yesus sudah amarkan dalam Matius 24 ayat 29-30, yaitu akan terjadi masa kesukaran besar. Ada fenomena alam di mana matahari menjadi gelap, bulan menjadi merah, dan bintang-bintang meteor berjatuhan. Manusia banyak yang ketakutan, stres, dan berseru, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Wahyu 6 ayat 17. Jawabannya terdapat dalam Wahyu 7 ayat 4. Mereka yang sanggup bertahan pada hari itu adalah umat Allah yang telah dimeteraikan. Sahabat ingin dimeteraikan? Bertobatlah, lalu bertahan dalam penderitaan
dan tetaplah pegang kebenaran Kristus dengan setia, sama seperti kisah hidup dalam kesaksian hari ini. Kristus akan memberikan mahkota kemenangan, Stepanos, yang berarti mahkota bagi pemenang. Wahyu 2 ayat 10, Wahyu 3 ayat 11. Sebab dia telah menang melawan kuasa kegelapan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini.